Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai presentator pertama yang akan membawakan judul model pelayanan konseling karir menggunakan peranti asesmen. Jadi latar belakang di makalah ini adalah dewasa ini adalah perkembangan dunia kerja yang semakin kompleks menuntut individu untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan, memilih, dan mengelola karir secara matang. Tidak hanya itu saja, dinamika globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan kebutuhan pasar kerja juga semakin menantang individu untuk mengenali potensi diri, minat, serta nilai-nilai yang relevan dengan dunia profesionalnya. Itu saja, dinamika globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan kebutuhan pasar kerja juga semakin menantang individu untuk mengenali potensi diri, minat, serta nilai-nilai yang relevan dengan dunia profesionalnya. Bulan yang diyakini melekat pada model berdasarkan uraian-uraian tentang prinsip praktik, pendekatan terakhir, dan faktor dan klien sentral di atas. Untuk melihat praktik bimbingan karir di SMA, peneliti melihat bahwa model bimbingan karir yang diusulkan Holland menarik dan relevan untuk Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu dasar teoretik pengembangan model pelayanan. Yang selanjutnya ialah pemaduan pendekatan direktif dan non-direktif. Keunggulan yang diyakini melekat pada model dan latar sosial budaya siswa. Pemanduan pendekatan direktif dan non-direktif selanjutnya dalam pendekatan Trait and Victor mendiagnosis masalah merupakan perkara yang sentral. Williamson mengenal 4 macam diagnosis masalah, yaitu yang pertama, tidak atau belum dapat pilihan. Yang kedua, pilihan tidak pasti. Dan yang ketiga, pilihan tidak bijak dan ketimpangan antara minat dan bakat. Dan pendekatan Trait and Victor menerapkan penasihatan langsung kalau konseli kelihatan akan menjurus ke kegagalan yang bisa berdampak jauhnya semangat. Kalau konseli bisa melihat secara wajar apa konsekuensi langkah-langkah yang akan diambilnya. Peran konselor kurang menonjol. Konselor cukup melakukan persuasi, misalnya agar konseli tidak membuat masalah baru. Dan pada umumnya, konseling karir dalam pendekatan ini dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah awal. Selanjutnya, testing dan penafsiran. Selanjutnya, mempelajari informasi pekerjaan. Selanjutnya, menyampaikan bidang pekerjaan yang dikaji atau yang mula-mula luas. Selanjutnya, tahapan pengembangan model. Pengembangan model pelayanan konseling karir yang ditawarkan ini dilakukan mengikuti tahapan berikut: studi pendahuluan, penanganan model hipotetik, uji kelayaan model hipotetik, dan tahap uji lapangan rumus jadi. Lalu studi pendahuluan. Pada studi pendahuluan, peneliti menemukan bahwa hampir semua siswa SMA di Indonesia membutuhkan bantuan dalam membantu rencana pilihan karir. Namun, di sisi lain, penyelenggaraan bimbingan dan konseling karir yang dilakukan oleh para konselor sekolah masih belum optimal. Layanan yang diberikan lebih menyerupai penasehatan langsung yang bersifat menentukan, tanpa memperhatikan pemahaman diri siswa melalui asesmen aspek psikologis maupun pengalaman lingkungan kerja. Dan ada cara efektif untuk membantu siswa menemukan gambar diri mereka dalam proses bimbingan dan konseling karir berdasarkan pertimbangan berikut. 1. Kebutuhan siswa dan bantuan dalam pengambilan keputusan karir. Yang kedua, model bimbingan dan konseling yang telah diterapkan oleh para konselor. Yang ketiga, konsep dasar teori
pilihan karir Holland. Dan yang keempat, peranti bimbingan karir yang telah dikembangkan. Mungkin beberapa pertimbangan berikut dapat membantu para siswa untuk menemukan karirnya. Kemudian, perancangan hipotetik model. Model hipotetik konseling karir menggunakan peranti yang dihasilkan dari tahap perancangan model tersendiri atas 3 bagian: kerangka dasar, buku panduan pelaksanaan, dan lembaran kerja konseling. Baik teman-teman, di sini akan saya lanjutkan presentator dari sebelumnya, bahwasanya kesimpulannya yaitu perkembangan dunia kerja yang semakin kompleks menuntut individu untuk memiliki kemampuan dalam perencanaan, memilih, dan mengelola karir secara matang. Namun dalam praktiknya, layanan konseling karir masih mengalami berbagai tantangan, yaitu terutama dalam hal ketersediaan alat atau peranti asesmen yang sistematisnya dan standarnya. Model pelayanan konseling karir menggunakan peranti asesmen, yaitu untuk setiap individu memiliki cara tersendiri dalam memaknai kehidupan dan menentukan sikap terhadap tantangan yang dihadapi. Jadi setiap individu itu misal mempunyai tantangan ataupun kesulitannya di dalam materi ini bisa dibantu, walaupun itu mungkin agak sedikit sulit untuk konselinya itu. Nah, terus ada juga individu yang pesimis, nah gampang menyerah terhadap keadaan, itu ada juga. Sementara yang lain optimis dan terus berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.